Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi FFS UHAMKA Program Studi Apoteka Angkatan 37 akan mensimulasikan konseling penyakit epilepsi. Saya Hesti Hamidah sebagai apoteker. Saya Nur Istimala sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Mbak. Iya, saya Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya mau nebus resep. Baik. Resep atas nama Nyonya Kuni usia 50 tahun dari Dr. A. Polisaraf ya, Mbak? Iya Mbak. Baik, resepnya saya terima ya, Mbak. Saya cek dulu resepnya dan ketersediaan obatnya. Sebelumnya, apakah Nyonya Kuni ada kesulitan mengkonsumsi obat kapsul atau tablet? Oh enggak ada Mbak. Baik, kalau tidak ada, silakan tunggu terlebih dahulu. Nanti akan saya panggil kembali ya, Mbak. Baik, makasih. Iya. Atas nama Nyonya Kuni, pasien Dr. A dari Polisaraf. Oh iya Mbak, saya. Maaf, apakah Mbak wali dari keluarga Nyonya Kuni? Iya. Boleh tolong dibantu sebutkan tanggal lahir dari Nyonya Kuni, Mbak? Tanggal lahirnya 02 Iya. bulan 5 tahun Iya. 1972. Baik. Mbak, untuk obatnya untuk Nyonya Kuni sudah saya siapkan. Sebelumnya, apakah Nyonya Kuni sudah pernah mendapatkan terapi dari obat-obatan ini? Oh belum Mbak, itu pertama kalinya. Oh, baru pertama ya. Baik, kalau begitu saya izin meminta waktu Mbak sekitar 10-15 menit untuk memberikan informasi terkait obat-obatan yang akan diterima oleh Nyonya Kuni. Apakah Mbak bersedia? Mau sampai 10 menit ya? 10-15 menit, Mbak. 10 sampai 15 menit? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Baik, kalau begitu silakan Mbak bayar obat terlebih dahulu di kasir. Jika Mbak sudah menerima obatnya, nanti Mbak bisa temui saya di ruang konseling yang sebelah ya, Mbak. Oke. Saya ke samping dulu berarti ya? Iya, bayar dulu. Kasih. Iya. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Iya, makasih. Apakah Mbak sudah merasa nyaman di sini? Ya sudah. Baik, kalau begitu sebelumnya perkenalkan, saya Hesti, saya apoteker yang sedang bertugas pada siang hari ini. Terima kasih sediaannya untuk melakukan konseling terkait obat-obatan yang akan didapatkan oleh Nyonya Kuni. Tujuan dari konseling ini untuk memastikan bahwa Nyonya Kuni dapat mengkonsumsi obat secara tepat dan benar, sehingga menghasilkan pengobatan yang optimal. Sebelumnya saya izin untuk mengkonfirmasi identitas diri dari Nyonya Kuni ya, Mbak, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak terkait kondisi kesehatan Nyonya Kuni pada saat ini. Namun Mbak tidak perlu khawatir, data diri Nyonya Kuni akan kami jamin kerahasiaannya. Apakah Mbak bersedia? Iya boleh, silakan. Baik, atas nama Nyonya Kuni, tanggal lahirnya 2 Mei 1952. Alamatnya di Kampung Cakung, RT 2, Jatimelati. Apakah betul, Mbak? Iya benar. Baik, apakah Mbak bisa menyebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi? 081 081 14 045. 14045. Baik, dari Mbak setelah konsul dari dokter mendapatkan resep ini ya? Setelah saya lihat resep ini, Nyonya Kuni menderita epilepsi. Apakah betul, Mbak? Oh iya, tadi kata dokternya sih ibu saya kena epilepsi. Kalau boleh tahu keluhannya apa ya? Udah 2 minggu belakangan ini tuh ibu suka beberapa kali kejang. Iya. Terus kakinya tuh sakitnya tuh kadang di ototnya gitu. Terus kakinya tuh suka dihentak-hentakin gitu. Oh begitu. Itu sudah berapa lama ya Mbak mengalami hal seperti itu? 2 minggu lah, 2 minggu belakangan. Terus apakah Nyonya Kuni ada alergi obat atau sedang mengkonsumsi obat-obatan atau mungkin sedang mengkonsumsi suplemen? Oh nggak ada. Ada. Kalau begitu, apakah Nyonya Kuni ada riwayat penyakit atau sedang menjalani pengobatan alternatif? Oh nggak ada. Nggak ada. Baik, pertanyaannya agak sensitif ya Mbak. Apakah Nyonya Kuni merokok atau mengkonsumsi alkohol atau sedang hamil? Oh enggak semuanya Mbak.
Oh, baik. Kalau begitu, apakah dokter sudah menjelaskan terkait informasi obat-obatan yang Nyonya Kuni dapatkan atau cara penggunaannya? Kata dokter sih obat-obatnya ada yang buat ngilangin rasa sakitnya, sama ada yang buat mencegah kejangnya. Tapi kalau penggunaannya belum. Oh, ya, belum ya Mbak. Apakah dokter menjelaskan harapan setelah Nyonya Kuni mengkonsumsi obat-obatan ini? Supaya cepat sembuh, katanya supaya nggak sakit lagi, terus supaya bisa mencegah kejangnya. Baik, kalau begitu saya akan memberikan informasi terkait obat-obatan yang didapatkan oleh Nyonya Kuni. Di sini Nyonya Kuni mendapatkan 3 jenis obat ya Mbak. Yang pertama itu ada gabapentin 100 mg dan ibuprofen 200 mg. Nah, kedua obat ini sudah diracik dalam bentuk kapsul. Nah, untuk obat yang ketiga ini ada clobazam 10 mg. Untuk cara penggunaan obatnya, untuk obat yang berbentuk kapsul ini untuk mengurangi rasa sakit pada kaki Nyonya Kuni dan untuk mencegah kesembuhan pada kejangnya. Obat ini dikonsumsi 1 kali sehari 1 kapsul setelah makan ya Mbak. Kalau boleh tahu Nyonya Kuni biasanya makan siang jam berapa ya? Biasanya ibu saya makan habis itu 12:30. Oh, 12:30. Kalau gitu saya menyarankan obat ini dikonsumsinya jam 1 siang setelah makan ya Mbak. Untuk obat yang kedua ini clobazam 10 mg. Ini untuk anti kejangnya. Dikonsumsinya 1 kali sehari pada malam hari sebelum tidur. Kalau boleh tahu Nyonya Kuni tidurnya biasanya jam berapa ya? 9:30. 9:30. Nah, kalau gitu saya menyarankan obat yang ini dikonsumsinya jam 9 malam ya Mbak, sebelum tidur. Obat ini harus diminum secara rutin ya Mbak, agar dapat mengurangi rasa sakit pada kaki dan mencegah kejangnya. Nah, saya juga meminta bantuan kepada keluarga untuk memantau Nyonya Kuni itu mengkonsumsi obat dengan tepat. Nah, saya juga sarankan Mbak untuk men-setting alarm di setiap penggunaan obatnya, yaitu untuk obat yang kapsul jam 1 siang setelah makan dan untuk obat yang tabletnya jam 9 malam sebelum tidur. Oh iya Mbak, nanti saya bakal bilang juga sama adik saya supaya memastikan ibu saya minum obatnya teratur. Baik, terima kasih ya Mbak. Untuk efek samping yang mungkin timbul dari obat-obatan ini, yang pertama ini obat gabapentin ya Mbak. Ini efek sampingnya menyebabkan rasa kantuk dan pusing. Sehingga setelah Nyonya Kuni mengkonsumsi obat ini, dimohon agar tidak mengendarai kendaraan atau mengoperasikan mesin yang memerlukan konsentrasi tinggi. Nah, jika Nyonya Kuni ingin mengkonsumsi antasida, harus diberi jarak 2 jam sebelum mengkonsumsi obat ini. Untuk obat ibuprofennya itu dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada lambung. Sehingga untuk mengkonsumsi obat ini harus makan terlebih dahulu ya Mbak. Nah, untuk obat yang clobazam ini, efek sampingnya ini sama seperti obat yang tadi, yaitu menyebabkan rasa kantuk dan pusing. Namun Mbak tidak perlu khawatir karena setiap individu biasanya merasakan efek samping yang berbeda-beda. Terkait dengan penjelasan informasi obat dan efek samping yang timbul, apakah sudah jelas Mbak? Iya, sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan Mbak bilang ya, ini kan misalnya yang kapsul itu diminumnya jam 1 siang. Iya. Nah, misalnya ibu saya lupa nih Mbak, ngambilnya jam 1, tapi baru ingatnya jam 3, itu gimana ya Mbak? Baik, kalau misalkan harusnya minum jam 1 ya tapi baru ingat jam 3, itu langsung dikonsumsi aja ketika ingat. Namun apabila Nyonya Kuni lupa mengkonsumsinya sampai berhari-hari, nah itu Nyonya Kuni harus konsultasikan kembali kepada dokter agar dokter dapat melakukan penyesuaian dosis obat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Misalnya udah minum obat nih, tapi ibu saya masih kejang. Ya. Itu gimana Mbak? Apa obatnya dihentiin aja atau lanjut? Baik, kalau misalkan Nyonya Kuni sudah minum obat tapi masih merasakan gejala atau kejangnya ya, sebaiknya Mbak segera membawa Nyonya Kuni untuk konsultasi kembali ke dokter. Nanti Mbak bisa memberikan informasi terkait gejala dan kejangnya kepada dokter, sehingga dokter dapat melakukan penyesuaian obat. Nah, untuk penyimpanan obatnya, apakah di rumah ada kotak obat Mbak? Oh ada. Baik, kalau begitu obatnya bisa disimpan di kotak obat ya Mbak. Hindari dari terik matahari langsung. Jangan disimpan di tempat yang lembab dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk terapi penunjangnya, obat ini bisa disertai dengan olahraga yang teratur, terus
hidup sehat, terus istirahat yang rutin, sama dengan hindari makan makanan yang mengandung MSG untuk mengurangi rasa sakit pada kaki dan mencegah kambuhan pada kejangnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah. Untuk memastikan bahwa informasi yang sudah saya jelaskan jelas, boleh saya meminta Mbak untuk mengulangi terkait obat-obatan yang sudah saya berikan, khususnya penggunaan obatnya. Iya. Kalau yang ini ya Mbak, yang kapsul ini diminumnya 1 kali sehari 1 kapsul siang yang Iya. yang jam 1 ya. Iya, betul. Kalau diminumnya, kalau misalnya tadi mau minum antasida, minimal dikasih jarak 2 jam sebelumnya. Iya, betul Mbak. Efek samping yang mungkin terjadi pusing, ngantuk, sama rasa tidak nyaman di lambung. Karena kayak gitu jadi mesti sesudah makan ya Mbak? Iya, sesudah makan. Kalau yang ini yang buat malam kan ya? Iya, malam Ini diminumnya sebelum tidur jam 9 malam. Efek sampingnya ngantuk atau pusing gitu ya Iya, tadi. betul. Atau nggak nyaman di lambung, makanya harus minumnya sesudah makan. Iya. Terus kalau ibu saya misalnya mau minum antasida, dikasih jarak minimal 2 jam sebelum minum obat ini. Kalau obat yang ini diminumnya malam hari 1 kali 1 sebelum tidur jam 9. Tadi katanya kalau misalnya kelewat langsung diminum aja gitu ya. Iya. Terus penyimpanannya di kotak obat. Sama tadi kaki tambahannya bisa hidup sehat, olahraga yang teratur, sama menghindari makanan yang ber-MSG. Baik, sepertinya informasi yang sudah saya sampaikan sudah jelas ya Mbak. Nah, terima kasih atas kesediaan Mbak untuk melakukan konseling terkait dengan obat-obatan Nyonya Kuni. Semoga Nyonya Kuni lekas sembuh ya Mbak. Sebelumnya tolong tanda tangan di sebelah sini Mbak. Di sebelah sini ya? Iya, sebelah sini. Oh iya, ini ada pamflet terkait dengan penyakit epilepsi dan pencegahannya. Dan ini ada kartu nama saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Mbak bisa menghubungi di nomor yang tertera di kartu ini ya Mbak. Oh iya, baik. Makasih ya Mbak udah dijelasin. Ya, sama-sama Mbak. Ya, permisi. Ya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.